Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi Eraport ya. Kita dapat nomor akunnya, masukin passwordnya, baru kita login. Setelah masuk di sini, kita akan disajikan di beranda, yaitu adalah kelas-kelas mana saja kita mengajar, atau kelas-kelas mana saja yang harus kita isi nilainya, gitu ya. Misalkan di sini ada 7 kelas atau 7 rombel, yang di sini ini jumlah pesertanya, ini wali kelasnya, ini nama rombelnya, gitu kan. Nah, ini karena udah diisi, jadi ini termasuk sama ya, 32 32. Tapi kalau belum diisi, ini akan kosong ya. Di jumlah peserta didik yang dinilai ini akan kosong. Tapi karena ini diisi, jadi udah sama 24 24 32 32 seperti itu. Nah, setelah kita melihat berapa kelas yang harus kita isi, kita masuk ke referensi ya, yang ini klik. Nah, yang langkah pertama kita akan isi capaian pembelajaran CP-nya. Nah, cara mengisi CP di sini adalah kita pilih kelasnya, misalkan kelas 11 filter 11 MPLB MP1. Filter lagi di sini, mapelnya adalah manajemen perkantoran. Kalau kita belum ada mapel kita harus tambah data. Pada tambah data di sini kita pilih 11 rombelnya 11 MP1, dan di sini mapelnya manajemen kantoran. Nah, elemen ini diisi, kita elemennya apa? Misalkan saya elemennya pengelolaan kearsipan, tulis di sini. Nanti deskripsinya tulis di sini ya. Atau kalau simpelnya saya kasih contoh untuk kelas 10 ya, misalkan kelas 10 saya pilih di sini 10 MPLB 1, pilihannya dasar manajemen dan layanan bisnis. Oke. Untuk mengisi elemen saya misalkan di sini adalah dokumen berbasis digital, saya singkat DBD. Nah, kita ambil yang CP yang ada di Google Drive, di Google. Nah, kita pilih di sini, misalkan awalnya nih ya, fase E MPLB, maju CP dan ATP, kita klik, akan disajikan seperti ini. Nanti kita pilih mana yang kita pilih. Oh, tadi pilih dokumen berbasis digital, klik di bawah sini. Nah, ini tinggal kita copy, Ctrl C, kita masukkan ke dalam deskripsi, Ctrl V, baru simpan. Yaitu untuk menambahkan apabila CP kita, nah di sini data capaian pembelajaran kita belum ada, gitu kan. Karena udah ada, jadi kita tutup. Kalau belum ada, kita simpan, gitu ya. Nah, setelah CP, kita akan masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran di sini kita pilih lagi, misalkan kita kelas 10 ya, 10 MPLB 1. Nah, di sini dasar-dasar perkantoran. Nah, di sini adalah ini untuk menambahkan, gitu kan. Caranya kalau belum ada, tambahkannya sama dari sini, pilih kelas 10 MPLB 1. Di sininya pilih dasar-dasar ini. Nah, di sini kita tinggal masukkan apa yang dimasukkan, CP-nya. Di sini CP ya, masukkan CP. Nanti kalau saya di sini masukkan pada fase akhir. Nah, gitu kan. Ini muncul pada fase akhir ini CP-nya udah dimasukin tadi. Kita unduh
template. Di sini ketika ini unduh template. Kalau sudah unduh, kita browse, masukkan, diunduh. Template-nya ada di sini. Oke, pilih open, dan nanti akan masuk di sini. Setelah itu simpan. Nah, ketika sudah disimpan, nanti akan muncul di sini. Misalkan dasar manajemen kelas 10. Di sini kebetulan baru ada 1, gitu ya. Nah, kita kalau baru ada 1, kita harus melakukan aksi. Di sini aksi tambah rombel. Nah, ketika ditambah rombel, oh, kelas 10 MPLB itu bukan hanya ada 2, tapi lebih daripada 2, ada 4 misalkan. Nah, kita tinggal tambahkan di sini kelas 10, kita tambah ya, kelas 10 di sini. Nah, MPLB 3 belum masuk, simpan. Nah, ketika berhasil, oke, dia akan muncul di sini. Nah, kan? Setelah itu kita simpan. Gitu ya. Setelah simpan, kita tutup. Belum muncul di sini. Kita klik dulu ke pembobotan. Nah, baru kita balik. Ketika kita balik, sudah ada di sini 10 MPLB 1, 2, dan tadi kita masukkan 10 MPLB 3. Nah, karena di sini contoh, saya tidak membutuhkan, akhirnya saya buat aksi lagi dengan cara menghapus agar tidak. Oke, yakin hapus? Oke, berhasil hilang di sini ya. Nah, ini untuk pembobotan. Kalau STS, Bapak Ibu isi bobot sumatif materi. Bobot sumatif materi 111. Bobot sumatif akhirnya kita tulis 0. Tapi kalau ada SAS, berarti sumatif 1, bobot akhirnya juga 1 di sini. Kalau udah selesai, kita simpan ya. Kalau bobot udah diisi, langkah selanjutnya kita akan mengisi nilai akademis ya. Di nilai akademis di sini yang harus diisi kita ada 3 langkah. Pertama, asesmen sumatif. Yang kedua, nilai akhir. Yang ketiga, capaian kompetensi. Apa asesmen sumatif itu? Kita klik. Di asesmen sumatif di sini kita isi dengan kelas. Lanjut dengan pilih kita reguler ya. Jenis rombongan belajar reguler biasa dan kelasnya 10 MPLB 1. Ini jadi harus dimasukkan satu persatu. Misalkan tadi ada 3 kelas, masukin 3. Ada kalau 4, masukin 4, tapi satu-satu. Mata pelajarannya apa? Sini dasar-dasar manajemen. Jenis assessmentnya, nah ini. Assessmentnya kalau STS, kita pilih sumatif lingkup materi. Tapi kalau SAS, berarti sumatif akhir semester. Misalkan kita sumatif akhir lingkup materi karena STS. Klik, nanti akan diberikan. Nah, kita download dulu. Download. Nah, untuk mendownload ini, nanti setelah di-download, akan muncul di dokumen ya. Apa yang muncul adalah seperti ini yang muncul. Nah, akan muncul seperti ini format sumatif. Nah, di sini nilainya masih kosong, nanti kita isi nilainya berapa dari daftar nilai yang sudah kita buat. Kalau udah isi, simpan. Nah, kalau yakin udah disimpan, udah diisi, baru kita kembali lagi ke sini. Hasil yang tadi, langkah selanjutnya kita browse. Kita tadi mana? Oh, ini misalkan kita klik open dan nanti dia akan masuk di sini. Kalau udah masuk di sini akan muncul nilai. Tapi kalau belum di upload, belum browse, belum dipilih, di sini nanti kosong. Oke. Kalau udah ada nilainya, kita simpan. Selanjutnya kita pilih nilai akhir.
Di nilai akhir kita masukin lagi sama kelasnya, jenis robotnya reguler, MPLB 1, dasar-dasar manajemen, sini dasar-dasar, dan kita akan pilih apa? Nilai assessment. Kalau SAS berarti nilai akhir, nilai assessment. Nah, yang di sini apa yang harus kita lakukan? Kita untuk membuat keterangan di sini, misalkan KKTP-nya 78, di sini nilainya 73. Ketika pilih di sini, kita pilihnya tidak tercapai. Ini deskripsinya akan muncul secara otomatis seperti yang kita upload di tujuan pembelajaran. Tapi kalau nilainya 88, klik di sini, kita pilihnya tercapai. Kita pilih satu-satu dari nomor pertama sampai akhir. Kalau udah sampai akhir, jangan lupa kita simpan. Oke. Kalau udah disimpan, nanti langkah selanjutnya jangan suruh, ini baru langkah kedua. Kalau untuk mengisi rapot itu sampai langkah ketiga, yaitu mengisi capaian kompetensi. Nah, ini kita masukkan lagi kelasnya. Jangan bosan ya, karena ini step-stepnya, terus mata pelajarannya baru akan muncul di sini. Nah, ini ya. Nanti misalkan hari ini nilainya tuntas karena KKTP-nya 70 bukan 78. Dia Bapak Ibu tinggal copy aja di sini. Ctrl C, taruh di sini, Ctrl P. Yang ininya dihapus. Del. Gitu ya, cara menggantinya. Jadi nggak usah panik. Nah, tapi kalau ternyata ini memang dia belum tuntas, kita hapus ininya, kosong lagi, kita cari, dia tidak tuntas, cari yang ada nih yang perlu dituntaskan, kita Ctrl C, taruh di sini, Ctrl V. Jadi pada capaian kompetensi, apabila terjadi perbedaan, harusnya tuntas dikatakan tidak tuntas, atau tuntasnya terisi tidak tuntasnya terisi, kita lakukan dengan cara delete dan copy paste. Setelah itu baru kita simpan. Kalau udah simpan, kita cek ke beranda. Ya, hasilnya di sini tadi kita mengisi 10 MPLB 1. 32, di sini 32, berarti udah diisi, kita cek detailnya. Ya, ketika kita cek detailnya akan muncul tampilan seperti ini. Nilainya 73, perlu ditingkatkan dalam proses. Berarti perlu ditingkatkan, berarti dia belum tuntas. Kalau yang sudah tuntas, menunjukkan penguasaan yang baik dalam proses belajar. Gitu ya. Nanti dicek semuanya satu persatu, cek. Nah, bagaimana kalau terjadi perbedaan atau kita mau mengganti? Ada yang salah nih, harusnya ini. Nggak bisa kita rubah dari sini. Ya, kalau memang itu banyak yang harus kita rubah, saya sarankan untuk melakukan generate nilai. Ketika generate nilai ditekan, ini nilai dan deskripsinya akan kosong lagi. Nah, cara mengisinya, kembali kita ke nilai akademik, isi assessment sumatif, isi nilai akhir, isi capaian kompetensi. Kalau udah semuanya, kita cek lagi beranda, kita lihat lagi di sini. Kalau udah cocok, baru misalkan ini, cek ke bawah nilainya, udah aman, tutup. Demikian sekilas tentang tutorial cara mengisi e-raport pada STS maupun nanti pada SAS. Apabila ada yang kurang dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Saya Iri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.